finally welcomed the shogun without fear. Halo geng, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat. Untuk video kali ini, admin akan membahas tentang film 47 Ronin, yaitu kisah kesetiaan para samurai yang tak lekang oleh waktu. Film yang disutradarai oleh Karl Rins ini menceritakan tentang 47 Ronin, mengisahkan tentang 47 samurai yang menjadi Ronin atau samurai tanpa tuan setelah kematian Raja Asano yang diperankan oleh Mintanaka. Raja Asano inilah nantinya menjadi titik balik dari kisah para Ronin tersebut. Kematian sang raja memicu pembalas dendam yang ingin dituntaskan oleh para Ronin tersebut. Kisah ini dimulai saat zaman Edo sekitar tahun 1701 di bawah pimpinan Shogun Tsunayoshi. Bersetting di prefektur Ako dan masih memperlihatkan kekhasan alam Jepang pada masa lalu. Film ini cukup menarik untuk diulas. Cerita diawali saat anak laki-laki berdarah campuran yang melarikan diri ke hutan Tengu, hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat Ako karena dipercaya sebagai tempat tinggal iblis-iblis jahat. Anak laki-laki tersebut bernama Kai yang diperankan oleh Daniel Barber saat kecil dan Ken Revers saat dewasa. Dan beruntungnya saat jatuh pingsan akibat kelelahan saat melarikan diri, ia diselamatkan oleh Raja Asano yang sedang berburu dengan pasukannya. Kai bersahabat dengan putri tunggal Raja Asano yang bernama Mika, diperankan oleh Koushiba Saki. Persahabatan yang kemudian berubah menjadi percintaan di antara mereka memicu ketegangan karena perbedaan derajat. Terlebih lagi setelah putri Mika dipinang oleh Raja Kira dari prefektur Oki. Raja Kira yang memang sudah memiliki niat jahat berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas Raja Asano saat turnamen terbuka yang diadakan oleh Raja Asano untuk menyambut Shogun Tsunayoshi. Raja Kira yang dibantu oleh penyihir wanita jahat, Raja Asano yang sedang beristirahat di kamarnya disihir oleh penyihir tersebut dengan racun halusinasi yang menyebabkannya melukai Raja Kira di depan Shogun Tsunayoshi. Akibatnya Raja Asano dihukum oleh Shogun Tsunayoshi untuk melakukan seppuku di hadapan seluruh rakyatnya. Selain itu, Mika diharuskan kawin dengan Kira dalam waktu 1 tahun kemudian. Oishi yang merupakan jenderal dan tangan kanan Raja Asano dikurung dalam sumur dalam waktu 1 tahun juga, sedang pasukannya dibubarkan dan hidup berpencar. Setahun sudah berlalu dan Oishi dibebaskan, demikian juga Mika dan Kira akan melangsungkan perkawinannya. Oishi mengumpulkan mantan pasukannya dan memimpinnya untuk balas dendam, dan hal pertama yang dilakukannya adalah mencari Kai. Ternyata Kai sudah dijual sebagai budak di Pulau Belanda. Oishi memberitahu Kai bahwa waktunya sangat sedikit untuk menyelamatkan Mika dan membalas dendam atas kematian tuannya. Orang-orang sudah dikumpulkan, tetapi masih dibutuhkan pedang untuk bertarung, sedangkan desa penghasil pedang sudah di bumi hanguskan oleh pasukan Kira. Kai mengusulkan untuk pergi ke hutan Tenku, tempat Kai belajar bertarung waktu kecil. Namun untuk mendapatkan pedang maka tergantung dari niat Oishi melalui tes dan berhasil.
Serangan kepada Kira dilakukan pada saat pergi ke suatu tempat, namun ini hanya jebakan yang dilakukan oleh penyihir wanita. Banyak korban yang terjadi pada pasukan Aishi, termasuk Aishi dan Kai dianggap sudah tewas dalam pertarungan itu. Tak menunggu lama, serangan kedua dilakukan pada acara hiburan persiapan perkawinan Kira dan Mika. Untunglah ada kelompok hiburan tari yang diundang untuk mengisi acara tersebut, bersedia membantu untuk menyusupkan Kai, Oishi, serta pasukan yang berjumlah 47 orang, termasuk Oishi. Kira berhasil dibunuh oleh Oishi dan memenggal kepalanya, sedangkan penyihir wanita dapat dibunuh oleh Kai. Penyihir bisa berwujud menjadi seekor naga besar yang panjang, dan wujud naga ini mengikuti versi Asia yang mirip ular, bukan versi barat dinamakan, di mana naga mempunyai sayap. Shogun Tsunayoshi menghukum Oishi dan Kai serta pasukannya dengan cara seppuku Chikara diampuni agar garis keturunan Oishi tidak musnah. Jadi ada 47 orang yang melakukan seppuku atau bunuh diri. Film ini menarik karena sebagai besar para pemainnya adalah orang Jepang, namun bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Terlepas film ini sesuai atau tidak dengan aslinya, maka patut diapresiasi hasilnya yang benar-benar made in Hollywood, bukan seperti biasanya film Jepang. Pemandangan alam yang indah dan menarik berlokasi syuting di Hongaria dan Inggris menambah rasa kagum. Dan Reverse bermain dengan baik, termasuk dalam adegan berkelahi dengan pedang samurai. Hiroyuki Sanada bermain dengan cemerlang yang menunjukkan raut muka seorang petarung yang penuh dendam. Koichi Basaki terlihat cantik dan mampu mengekspresikan kesedihan dengan baik. Rinko Kikuchi dapat bermain dengan semestinya sebagai seorang tokoh jahat. Spesial efeknya juga bagus dalam menampilkan monster-monster yang mirip dengan aslinya. Gerakan yang halus dan nyata seolah-olah bukan buatan komputer. Gerakan dan kelebatan penyihir juga ditampilkan dengan baik. Kisah ini pun diabadikan dalam sebuah perayaan khusus di Jepang setiap tanggal 14 Desember, yakni upacara Keishisai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.